Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arif One Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di KD 3.12 tentang menganalisis pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi ini kita muat untuk kelas 11 tingkat SMA, SMK, MA, dan sederajat. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Apriandi Arifwan, guru mata pelajaran PPKN. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yaitu Bang Nanda. Silakan Bang Nanda untuk memperkenalkan dirinya. Halo semua, nama saya Muhammad Nanda Kusuma. Saya sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baik, hari ini kita mau bahas tentang HAM ya Bang ya? Ya, oke. Nggak sabar lagi kan? Kita bincang-bincang tentang HAM. Di sini kita bisa diskusi dan lebih mengetahui tentang HAM. Jadi nggak hanya teori-teori saja ya Bang Nanda ya. Oke, tapi kita juga akan menganalisis bagaimana pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila ini. Kita ketahui HAM ini merupakan hak yang melekat pada manusia dari sejak lahir dan merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada materi sebelumnya saya juga menjelaskan macam-macam HAM, pengertian HAM, dan bentuk-bentuknya juga. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih mendalaminya lagi. Ada beberapa kasus dan juga pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bang Nanda untuk lebih detailnya lagi. Oke. Sesuai dengan materi yang telah saya sampaikan kemarin, kebebasan menyampaikan pendapat menjadi salah satu bentuk hak yang melekat pada setiap manusia. Apakah hanya hak kebebasan saja yang melekat pada setiap individu? Bagaimanakah pelaksanaan HAM di Indonesia ini, apakah sudah baik atau belum? Gimana Bang Nanda? Oke, baik. Kalau kita bicara tentang HAM, kita bicara tentang hak asasi manusia. Kita bukan hanya berbicara tentang bagaimana hak hidup itu terselenggara dengan baik. Yang pertama, kita harus mendasari dulu hak-hak yang terdapat dalam diri kita itu sudah melekat sejak lahir sampai kita mati. Lalu apa saja yang termasuk ke dalamnya dalam penegakan hukum? Banyak sekali. Nanti kita bisa buka Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28A sampai 28J. Ada hak hidup, hak untuk berpendapat, hak untuk mengemukakan dari pendapat itu, hak untuk menyelenggarakan pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana penegakannya di Indonesia saat ini? Nah, untuk itu kita perlu menggarisbawahi sedikit tentang penegakan HAM di Indonesia hari ini. Kita perlu sedikit bercerita nih Bang Yandi, bahwasannya dari HAM atau peristiwa pelanggaran HAM terdahulu yang biasa disebut dengan peristiwa HAM masa lalu sampai peristiwa HAM masa yang sekarang ini itu belum terselesaikan secara penegakan hukum dengan baik nih Bang Yandi. Contoh, kita ambil contoh nih, peristiwa HAM masa lalu yang tergolong berat seperti peristiwa HAM masa lalu Trisakti, peristiwa Talang Sari, peristiwa HAM di Papua. Itu hanya sekelumit contoh yang sampai saat ini penegakannya di Indonesia itu belum ada dengan berbagai dalih. Yang pertama misalnya karena buktinya kurang. Yang kedua karena penegak hukum tersebut yang sengaja untuk mengulur-ulur waktu dan lain sebagainya. Ini yang menjadi catatan kritis bagi penegakan HAM di Indonesia saat ini. Untuk menjamin tegaknya HAM di Indonesia hari ini, kita harus selesaikan dulu penegakan HAM untuk peristiwa masa lalu tersebut. Nah, oleh sebab itu ini merupakan hal yang paling mendasar nih Bang Yandi, supaya kita sebagai manusia
dapat menghargai dan juga dapat memberikan atau menuntut hak-hak kita terhadap penyelenggara negara, yang merupakan ini kewajiban dari penyelenggara negara tersebut untuk menjamin hak azazi itu melekat pada setiap masyarakatnya. Nah, gitu tuh Bang Yandi kalau untuk penegakan HAM di Indonesia. Seperti sudah saya sampaikan juga ya Bang Nanda pada channel YouTube yang lalu, itu pelanggaran HAM di Indonesia itu ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama itu faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal itu faktor yang ada di dalam diri kita. Ada sikap egoisme, tingkat kesadaran yang kurang, dan juga sikap tidak adanya rasa toleransi. Dan yang kedua itu faktor eksternal. Seperti yang dibilangkan oleh Bang Nanda, ada ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ada juga penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir juga kesenjangan sosial dan ekonomi. Jadi kalau kita kaitkan yang Bang Nanda, itu sudah sesuai yang Bang Nanda ya, apa yang terjadi di lapangan dan juga yang ada di materi pembelajaran. Nah, kalau untuk kesesuaian di penegakan HAM-nya, secara teori kita sangat luar biasa, namun kita butuh eksekusi yang lebih di lapangan nih Bang Yandi. Nah, makanya untuk itu menjadi PR besar bagi kita semua calon penerus bangsa. Benar tuh ya anak-anak sekalian, kita sebagai generasi penerus bangsa itu harus mempunyai pendirian yang kuat, jangan sampai terombang-ambing. Benar sekali tuh. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana solusinya Bang Nanda agar penegakan HAM di Indonesia ini bersifat di Indonesia ini baik dari sesuai dengan perspektif Pancasila. Tunggu ulang ya. Jadi kita kan. Bagaimana nih Bang Nanda? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana solusinya agar penegakan HAM di Indonesia ini berjalan baik dan sesuai dengan perspektif Pancasila? Oke. Jadi ketika kita berbicara tentang HAM, kita juga harus berbicara tentang bagaimana solusi. Ini tepat sekali nih pertanyaannya Bang Yandi. Kita sebagai masyarakat, sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya memiliki jiwa-jiwa yang sangat toleran dengan adanya HAM, hak asasi manusia. Penegakan HAM ini sendiri Bang Yandi, dia harus didasari bukan hanya ketika terselenggaranya hak asasi milik pribadi, namun harus dalam tanda kutip terselenggaranya hak asasi secara pribadi dan tidak melanggar hak asasi orang lain. Nah, itu yang dikatakan sebagai terjamin dan terselenggarakannya hak asasi manusia. Lalu Pancasila sebagai dasar negara ada beberapa kedudukan di dalamnya. Salah satunya itu sumber dari segala hukum. Jadi untuk itu, ketika kita bicara tentang HAM, penguatan nilai-nilai yuridis harus sejalan dengan praktik teori. Dalam penciptaan hukumnya dikatakan dengan istilah das Sein das Sollen. Harus sinkron. Nah, itu juga tugas dari kita ke depannya sebagai calon generasi penerus bangsa. Kita harus mulai peka terhadap jaminan-jaminan terlaksananya hak asasi manusia. Kita juga harus peka terhadap hak asasi orang lain yang ada. Jadi jangan kita menginginkan hak asasi kita terselenggara, sedangkan hak asasi orang lain kita langgar. Nah, gitu Bang Yandi. Jadi tak boleh. Di penyelenggaraan HAM harus memperhatikan juga hak milik orang lain. Ya, benar ya Bang ya. Seperti yang saya bilang minggu lalu atau di slide yang lalu, ada hak pribadi atau hak individu dan juga ada HAM sosial ini atau HAM pribadi dan HAM sosial. Yang mana HAM pribadi ini tidak boleh melanggar yang ada di masyarakat atau HAM sosial ini. Seperti juga saya jelaskan minggu lalu, di dalam hak ini pasti ada namanya kewajiban. Jadi ada hak asasi manusia dan juga ada namanya kewajiban asasi manusia. Dan juga seperti yang Bang Nanda katakan itu Pancasila adalah sumber dari segala hukum ya Bang Nanda ya. Nah, jadi kita juga dalam melaksanakan HAM ini juga harus berpatok atau sesuai dengan
yang ada dalam Pancasila. Jangan kita melanggar sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan juga yang kelima. Jadi harus sesuai ya Bang Nanda. Benar. Ini pertanyaan terakhir ya Bang Nanda ya. Jadi bagaimana tahap penyelesaian yang baik dalam menangani kasus pelanggaran HAM ini Bang Nanda? Oke. Berarti kita sekarang ada di tahap cara setelah terjadinya pelanggaran HAM, terus gimana nih? Nah, jadi gini nih Bang Yandi. Dalam perspektif penegakan hukum HAM, alur penyelesaian pelanggaran HAM itu kita harus melihat konteksnya. Dia tergolong berat, sedang atau ringan. Nah, kita sekarang berfokus pada penegakan untuk pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat yang pertama itu mekanismenya harus melalui kajian Komnas HAM, usulan, lalu ada kajian dari Komnas HAM dan dilaporkan. Yang pertama itu menyelidiki dengan sendiri. Jadi Komnas HAM ini akan menyelidiki dengan sendiri. Yang kedua, menerima pengaduan dari orang yang terduga menjadi korban pelanggaran HAM berat itu. Terus yang kedua, masih berkaitan dengan Komnas HAM, melakukan penyelidikan. Juga ini akan menjadi titik penentuan apakah benar telah terjadinya dugaan pelanggaran HAM berat. Nah, selanjutnya Komnas HAM akan membentuk komisi penyelidikan pelanggaran dari HAM itu. Nah, komisi penyelidikan ini berguna untuk mengumpulkan bukti-bukti dan juga melakukan audit benar tidak dan kapan waktunya. Nah, setelah itu baru akan dilimpahkan ke kejaksaan yang mana sesuai tupoksinya adalah Jaksa Agung, yaitu nanti melakukan penyidikan dan juga membuat penuntutan terhadap kasus tersebut. Nah, lalu pengadilan HAM ini menjadi problema nih Bang Yandi. Kita saat ini masih bimbang dalam menentukan pengadilan HAM ini karena belum adanya pengadilan HAM secara mandiri. Artinya pengadilan HAM saat ini itu masih bersifat sementara, ad hoc, tidak bersifat tetap atau mandiri. Lalu setelah diputus di pengadilan HAM, mekanisme selanjutnya tentu banding ke pengadilan tinggi. Nah, apabila masih lanjut, nanti akan ada kasasi di Mahkamah Agung. Itu apabila prosesnya berjalan dengan semestinya. Namun apabila nanti dalam proses penyelidikan ternyata Komnas HAM tidak menemukan bukti, tidak menemukan fakta, tidak menemukan benar terjadinya pelanggaran HAM, maka selanjutnya akan menolak daripada proses penyelenggaraan ataupun penegakan HAM itu. Lalu berhentilah sampai di situ. Kasus penyelenggaraan HAM atau penegakan hukum tentang terduga atau diduga telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah, gitu Bang Yandi untuk alur penyelesaian dari pelanggaran HAM di Indonesia. Cukup jelas ya alur yang telah Bang Nanda ceritakan. Bagi teman-teman sekalian yang nonton maupun anak-anak yang nonton, kalau masih bingung bisa lihat di video yang saya masukkan lalu. Itu ada namanya alur penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat. Itu ada Komnas HAM yang mana Anda ya? Iya, benar. Habis itu Jaksa Agung, Pengadilan HAM, banding Pengadilan Tinggi, dan yang terakhir kasasi Mahkamah Agung. Benar. Jadi itulah dia proses dari penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Benar. Oke, mungkin cukup beberapa pertanyaan ini Anda. Iya. Terima kasih sudah sangat membantu ya untuk memperjelas tentang materi HAM ini. Saya Apriandi Arifwan. Kita ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.